Puji nama Tuhan. Selamat sore teman-teman pemuda remaja dimanapun kalian berada. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita puji dan sembah Tuhan. Mari kita angkat pujian, beri puji.
Haleluya Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji Tuhan. Hanya Engkau layak Tuhan. Kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan pujian bagi-Mu. Haleluya Yesus. Pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Benar Bapa, Kau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Pada sore hari ini kami mau meninggikan Engkau, kami mau mengagungkan Engkau, kami menaikkan pujian syukur karena Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat segala yang Kau buat dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kau memberkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai pada berakhirnya. Kau yang bertahta dalam setiap pujian penyembahan kami, nama-Mu yang hanya dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu dan kami mulaikan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian. Kita yakin dan percaya bahwa Allah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap
hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya. Kuatku dan badanku selamanya, selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Mau kita taruh harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Salib-Mu tebus hidupku, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku hamba dalam-Mu. Karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu
percaya, ku aman dalam-Mu. Ku aman dalam-Mu. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Mania yang bertugas. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Engkau telah sediakan bagi kehidupan kami. Kami Tuhan telah melaksanakan ibadah Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati firman-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di ibadah pada hari ini. Dan tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah reignite atau bisa dikatakan nyalakan kembali. Apa yang harus kita nyalakan kembali dalam kehidupan kita pada saat-saat ini? Mungkin kita tidak sadar bahwa ada yang hilang dalam kehidupan kita atau ada yang mulai padam dalam kehidupan kita. Di saat-saat seperti ini banyak yang mulai padam dalam kehidupan kita, apalagi di era new normal saat ini. Kita harus berjalan terus, kita hidup harus berdampingan dengan yang namanya virus corona atau COVID-19 ini. Dan ada yang harus kita nyalakan kembali dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama yang harus kita nyalakan kembali adalah semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita harus menyalakan kembali semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua, yang harus kita nyalakan kembali adalah cinta mula-mula kita untuk mencari Tuhan. Dan yang ketiga, nyalakan kembali roh pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. 3 hal ini sangat penting untuk kita lakukan di saat-saat yang seperti ini. Tanpa 3 hal ini mungkin ibadah kita akan terasa seperti rutinitas saja. Dan bagaimana cara kita bisa menyalakan kembali ketiga hal ini yang mungkin mulai padam dalam kehidupan kita? Nah, yang pertama, ketika kita ingin menyalakan semangat kita harus ada gairah dalam kehidupan kita. Kita harus punya gairah, kita harus punya kekuatan dari dalam diri kita agar kita bisa semangat. Dalam Lukas 19 ayat yang keempat, di situ dikatakan, Lukas 19 ayat yang keempat, di situ bercerita tentang seorang Zakeus. Kita tahu bersama cerita ini bahwa dalam ayat yang keempat di situ dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus, maka yang akan lewat di situ. Nah, di sini Zakeus itu punya gairah untuk melihat Yesus. Dengan cara apa? Dia berlari dan dia memanjat pohon. Mungkin ini cerita yang biasa kita dengar, tapi di balik cerita ini yang kita harus perhatikan, yang harus kita dalami lagi bahwa dari Zakeus kita belajar bahwa berdiam diri itu tidak akan mengubah segala sesuatu. Ketika keinginan Zakeus ingin melihat Yesus, tetapi dia hanya berdiam diri saja, itu tidak akan membuat Zakeus bisa melihat Yesus pada saat itu. Tindakan itu akan membuat kita itu bisa melihat, akan membuat Zakeus pada waktu itu bisa melihat Yesus. Dan dalam tindakan itu pasti harus ada gairah, keinginan dari dalam diri kita agar kita punya semangat
bagaimana kita bisa menimbulkan semangat itu? Kita harus punya gairah seperti seorang Sakeus. Dia memiliki gairah yang sangat kuat untuk melihat Yesus. Dan yang kedua, yang harus kita nyalakan, yang kedua sama seperti yang saya katakan pada bagian yang kedua tadi, yaitu nyalakan cinta mula-mula atau kasih mula-mula kita kepada Tuhan Yesus. Sama seperti dalam bahasa Inggris, cinta mula-mula itu namanya first love. Nah, sebagai anak muda kita tahu bersama bahwa ya first love itu adalah cinta pertama. Kenapa harus ada first love dalam kehidupan kita berhubungan dengan Tuhan? Yaitu agar kita itu mengetahui bahwa kasih Tuhan itu lebih besar dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu sangat besar dalam kehidupan kita. Kita tahu bersama bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tuhan lebih dulu memberikan nyawanya bagi kita. Dalam Matius 27 ayatnya yang ke 27 sampai yang ke 31, di situ dituliskan berbagai macam penderitaan Yesus. Kita tahu bersama untuk apa penderitaan ini. Ini adalah cinta mula-mula Yesus kepada kita semua. Bahwa dia memberikan nyawanya, dia memberikan hidupnya hanya untuk menebus dosa kita. Sama seperti seorang dia cowok dan cewek, mereka saling mengasihi, saling mencintai. Yang mereka lakukan bagi pasangannya adalah memberikan segalanya apa yang mereka inginkan bagi pasangan mereka pada saat itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita rela memberikan segalanya bagi Tuhan? Apakah kita rela memberikan waktu, kesempatan, kehidupan kita untuk Tuhan? Kita berikan cinta mula-mula kepada Tuhan. Ini yang harus kita nyalakan pada saat-saat seperti ini. Di saat-saat new normal seperti ini, kita harus nyalakan cinta mula-mula kembali kita kepada Tuhan. Dan pada bagian yang ketiga, yang harus kita nyalakan adalah roh kita. Kita sudah lewat doa kecurahan Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu adalah penolong, Roh Kudus adalah pelindung dalam kehidupan kita. Dan saat-saat seperti ini, itu yang harus kita nyalakan. Agar ibadah kita itu bukan sekedar ibadah yang rutinitas biasa. Roh itu akan mengambil alih kehidupan kita agar pujian penyembahan kita bisa naik berbau harum di hadapan Tuhan. Dan bagaimana cara menyalakan roh itu? Yaitu dengan cara kita membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Mungkin sama seperti kita membangun hubungan dengan sesama manusia kita, membangun hubungan dengan mungkin orang yang sudah mulai jauh dari kita. Begitu pula dengan kita yang harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Bagaimana cara kita bisa membangun dengan Tuhan? Yaitu kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, meminta kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Dan dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan, roh kita bisa dibangkitkan kembali. Roh kita bisa dinyalakan kembali. Dan ketika itu sudah bisa terjadi, kita telah memusatkan Tuhan sebagai pujian penyembahan kita. Dan ketika roh kita sudah dinyalakan kembali, yakin dan percaya bahwa tuntunan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita. Jadikan Tuhan sebagai sentra dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan nyalakan kembali semangat kita dalam beribadah. Nyalakan kembali semangat kita, nyalakan kembali gairah kita dalam beribadah kepada Tuhan. Kita nyalakan kembali pada bagian yang kedua, kita nyalakan kembali cinta yang mula-mula first love kepada Tuhan. Jangan cuman kita bisa mencintai seseorang dengan sepenuh hati, tapi kita tidak bisa mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa kita. Karena dalam Roma dikatakan bahwa persembahan yang sejati itu adalah tubuh kita. Persembahan yang sejati adalah jiwa roh kita. Itu adalah persembahan yang sejati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga itu dikatakan bahwa nyalakan roh kita. Mungkin roh kita pada saat-saat seperti ini itu sudah mulai padam. Roh kita mulai lemah.
Jangan biarkan roh kita padam, karena dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 di situ dikatakan bahwa janganlah padamkan roh. Kita tidak boleh memadamkan roh kita. Karena tanpa Roh Kudus, tanpa roh dalam kehidupan kita, kita tidak bisa menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kita tidak bisa menaikkan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Persiapkan hidup kita. Nyalakan kembali apa yang mulai padam dalam kehidupan kita. Nyalakan kembali apa yang mulai hilang dalam kehidupan kita. Karena hari Minggu nanti kita akan mulai bisa beribadah bersama-sama. Dan itu adalah kesempatan kita untuk bisa menyalakan kembali apa yang mulai padam dalam kehidupan kita. Kita mulai bisa menyalakan kembali apa yang mungkin mulai hilang dalam kehidupan kita. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang ada. Karena dalam pujian dikatakan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan yang Tuhan berikan tidak akan datang kedua kalinya. Mungkin orang-orang tua yang di atas 60 ke atas itu belum bisa datang beribadah bersama-sama. Tetapi kita yang masih muda, kita yang mempunyai semangat, kita yang mempunyai cinta mula-mula kepada kita, yang memang merindukan Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, kita yang akan menyalakan itu kembali dalam kehidupan kita, kita yang akan menjadi berkat untuk orang-orang tua yang mungkin belum bisa datang beribadah. Dan mari nyalakan kembali apa yang mulai hilang dalam kehidupan kita. Tetap semangat dalam melayani Tuhan. Jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Dan ini yang menjadi firman Tuhan. Biarlah kita semua dalam perlindungan Tuhan. Mari kita akhiri firman Tuhan dan ibadah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati firman-Mu. Berkati semua kami yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami. Tetap jaga, lindungi, pelihara kami dimanapun kami berada Tuhan. Lindungi keluarga kami Tuhan. Lindungi Tuhan orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Biarlah kami bisa nyalakan kembali apa yang telah padam dalam kehidupan kami Tuhan saat-saat seperti ini. Biarlah kami bisa menyalakan kembali Tuhan apa yang mungkin mulai hilang dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami tutup ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. The God of the impossible, the God